Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita mau berdiskusi, lebih khususnya memotivasi para pelajar SMA 1 Babatan Ponorogo. Ayo kita ikuti karena para pelajar sudah menunggunya. Ayo kita ke ruangan Zoom dulu. Beliau bernama Dr. Agus Mahfud Fauzi, memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dan diberi amanah Editor-in-Chief The Journal of Society and Media. Dan langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini, Bapak Dr. Agus M. Fauzi. Selamat pagi, bagaimana Pak kabarnya? Selamat pagi Mbak Tiffany, selamat pagi semuanya, dan selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Triyono yang kami hormati. Baik Mbak Tiffany, monggo. Kagem Bapak Agus, langsung aja waktu sepenuhnya saya sampaikan kagem panjenengan untuk memotivasi anak-anak khususnya kelas 12 yang hari ini bergabung pada acara Edufair SMA Negeri 1 Babatan tahun 2021. Monggo. Baik, Pak Triyono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bergabung dengan SMA 1 Babatan untuk bersilaturahmi, berdialog tentang banyak hal. Salah satunya adalah, atau yang utama adalah dengan masa depan adik-adik semuanya. Sehat semuanya adik-adik? Semoga tersenyum karena kelihatannya ada beberapa yang masih kelihatannya belum bersemangat pagi hari ini. Semoga pagi hari ini, Kamis pagi ini adalah Kamis yang membahagiakan, bisa bertemu dengan saya sehingga kita bisa berbincang tentang masa depan adik-adik semuanya. Ya. Tadi Mbak Tiffany sudah memperkenalkan identitas saya, dan ya saya memang asli Ponorogo dengan berbagai identitas tadi. Selanjutnya, kalau berbicara masa depan, sebetulnya adik-adik mempunyai masa depan lebih baik daripada saya. Sebetulnya loh ya. Contoh ya, dulu itu saya memang pada waktu SMP, atau saya tidak di SMP sih, saya di MTSN Jetis karena saya asli Jetis. Tapi dalam proses SMA-nya saya sekolah di Jember. Di Jember mengapa? Ya karena ada pilihan salah satu sekolahan yang mendapat beasiswa dari Departemen Agama. Meskipun pada waktu itu saya diterima di SMA 1 Ponorogo, tapi saya cabut kemudian ke Jember. Selanjutnya ke perguruan, maksudnya S1-nya di YIN, sekarang UIN. Kalau dulu YIN Sunan Ampel, sekarang UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian S2, S3 di Airlangga. Itu menunjukkan bahwa kalau adik-adik di SMA 1 Babatan pasti masa depannya lebih dari saya yang awalnya dari pendidikan berbasis agama, madrasah aliyah. Jadi kalau SMA Babatan tentunya kalau dihubungkan dengan perguruan tinggi sebagai langkah untuk menuju masa depan adik-adik itu pasti lebih luas lagi. Tapi mungkin pertanyaan pertama, apakah adik-adik pada saat ini sudah sadar bahwa di dalam diri adik-adik itu punya potensi yang luar biasa itu? Maksudnya, kalau potensi itu dibiarkan, ya kemungkinan saja adik-adik juga tidak
akan meraih potensi sebaik mungkin itu tadi. Tetapi kalau sadar bahwa saya ini adalah kelas 3 SMA dan dengan modal sebagai siswa SMA 1 Babatan, maka saya insya Allah meraih cita-cita dengan mudah. Jadi pertama yang perlu dibangun oleh adik-adik untuk meraih masa depan itu adalah percaya diri terhadap modal yang dimiliki selama ini. Memang hari-hari ini atau 1 tahun terakhir adik-adik, waduh Pak, ini kan masa pandemi, sehingga perkuliahan, sekolah kan banyak dari rumah, sehingga kelihatannya saya agak pesimis deh Pak untuk menyongsong masa depan, apalagi kuliah. Ingat, itu tidak terjadi pada adik-adik saja, tetapi terjadi pada seluruh siswa yang kelas 3 hari ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Proses belajarnya itu semuanya pakai daring. Sehingga bagi orang atau siswa yang tidak percaya diri, maka melihat dirinya itu rendah. Dirinya sepertinya saya tidak punya masa depan deh. Waduh, nanti kalau saya pengen masuk ke UNESA, masuk ke ITS, masuk ke UGM, paling tidak diterima deh kelihatannya, karena persiapan saya kurang matang. Lah, ini bahaya kalau sudah punya pikiran seperti itu. Lupa bahwa seluruh siswa di dunia ini semuanya juga mempunyai pengalaman yang sama. Sekolah dengan daring. Perbedaannya adalah ada yang yakin dengan sekolah daring itu bahwa ilmunya mancap betul, tetapi ada sebagian yang tidak percaya diri. Nah, maka kata kunci pertama kali untuk meraih sukses adik-adik melanjutkan ke dunia pendidikan tinggi atau perguruan tinggi adalah percaya diri dengan mengatur atau maksudnya mengukur saya itu pasnya di mana ya, sambil berkonsultasi kepada Bapak Ibu guru. Oh, saya pasnya di UGM. Oh, saya pasnya di UNESA. Oh, saya pasnya di misalkan UNES atau Undip. Itu sangat tergantung pada adik-adik. Sehingga motivasi pertama kali adalah harus percaya diri terhadap yang dimiliki oleh adik-adik. Kedua, kunci sukses kedua adalah tadi sudah saya ungkapkan, SMA 1 Babatan. Loh Pak, kami bukan SMA 1 Ponorogo loh Pak. Atau bukan SMA Surabaya atau Madiun. Apakah mampu bersaing dengan mereka? Jangan lupa, sistem pendidikan yang ditampilkan oleh pemerintahan Pak Jokowi periode pertama kemarin, ketika Pak Prof. Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan, itu kan beliau ingin pendidikan antara kota sama desa sama, input sama output sama, tidak ada perbedaan. Yang awalnya SMA yang di kecamatan itu agak pesimis, tetapi kebijakan Pak Menteri, Pak Muhadjir, Prof. Muhadjir itu menjadikan sama. Akhirnya ya tergantung pada masing-masing. SMA 1 Babatan itu dengan SMA 1 Ponorogo sama. Bedanya muridnya mau belajar atau tidak. Muridnya, siswanya mempunyai pandangan yang meyakinkan atau tidak terkait dengan perguruan tinggi selanjutnya. Kalau tidak percaya, buktikan nanti
pada proses pendaftaran tahun ini, apakah SMA Babatan tidak lebih baik dari SMA 1, SMA atau SMA 2 Ponorogo? Percaya saja, sama. Karena yang membentuk itu adalah masing-masing siswa. Malahan mereka yang merasa sekolahnya keren, biasanya masa depannya itu agak tidak jelas. Karena dia sudah dimakan oleh besar kepalanya, kesombongannya. Siswa yang sekolah di, taruhlah seperti SMA 1 Babatan di kecamatan, itu rata-rata adalah orang yang tidak sombong, tidak menyombongkan diri, meskipun mempunyai kelebihan. Nah, disinilah selanjutnya adik-adik di SMA 1 Babatan mempunyai kelebihan yang sebetulnya menjadi ancaman bagi mereka yang merasa sekolah di sekolah-sekolah favorit. Sekali lagi, ini produk dari Menteri Pendidikan Prof. Muhadjir Effendi kemarin. Meskipun yang ketiga adik-adik perlu disampaikan, sebelum proses atau Prof. Muhadjir menampilkan kebijakan pendidikan tersebut, beliau, maksudnya SMA 1 Babatan sudah banyak yang diterima di berbagai perguruan tinggi. Itu menunjukkan bahwa SMA 1 Babatan sebelum ada kebijakan Prof. Muhadjir Effendi, ya sebetulnya relatif sama, apalagi ada kebijakan yang baru itu. Jadi ada, sekali lagi, percaya diri adik-adik itu perlu dipupuk item kedua dan item ketiga. Itulah terkait dengan modal dasar yang perlu dimiliki adik-adik untuk meraih cita-cita tersebut. Selanjutnya, untuk meraih cita-cita yang sebenarnya, pada kesempatan ini adik-adik perlu memastikan jurusan apa yang paling cocok untuk adik-adik. Jangan hanya berpikir pokoknya diterima di sekolahan tersebut, tetapi berpikirlah bagaimana masa depan adik-adik sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Tadi kan Mbak Tiffany membacakan identitas saya kan sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Prodi Sosiologi. Ada beberapa siswa yang bisa masuk di prodi kami yang mempunyai akreditasi A. Tetapi pada waktu semester 2, semester 3, dia nilainya jeblok. Mengapa itu terjadi? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi masuk prodi sosiologi di UNESA itu mendasarkan pada keinginan orang tua atau ikut teman-teman atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan dengan orang tua adik-adik terkait dengan program studi ataupun jurusan, segera dikonsultasikan kepada Bu Guru, Pak Guru, dan dikomunikasikan dengan Bapak, Ibu, adik-adik, supaya jurusan dan prodinya tepat. Sehingga nantinya perguruan tinggi itu sebagai modal untuk meraih cita-cita adik-adik. Itu terkait dengan proses pemilihan prodi. Jadi sekarang adik-adik sudah memiliki modal dasar untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya sudah bisa mengambil, maksudnya sudah masuk perguruan tinggi.
Selanjutnya, bagaimana bisa sukses di perguruan tinggi tidak hanya mendapatkan nilai baik, tetapi mampu meraih cita-cita. Ada banyak orang yang nilainya baik, tetapi tidak mampu meraih cita-cita. Ada yang nilainya biasa-biasa, tetapi meraih cita-cita, mampu meraih cita-cita. Nah, di sini yang perlu adik-adik renungkan terkait dengan hal itu. Jadi, sinergi antara keinginan atau juga keahlian adik-adik ketika SMA itu harus disambungkan dengan di perguruan tinggi dan masa depannya. Tidak bisa adik-adik misalkan zigzag, wah saya itu sukanya itu dengan komputer, kemudian mengambil sastra. Saya pengen sastra komputer, nggak mungkin. Jadi harus disesuaikan dengan kesenangan. Sehingga ketika kuliah nanti juga sama, sesuai dengan kesenangan. Dan nanti ketika lulus, IP-nya bagus, begitu juga nanti meraih cita-citanya dengan senang. Karena terkadang sesudah lulus S1 itu tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaannya. Perlu ada cobaan-cobaan, semacam latihan-latihan, yang hal itu kalau mahasiswa tidak kuat, bisa-bisa putus asa dan kemudian mencari alternatif pekerjaan yang lain. Jadi itu terkait dengan ketika di perguruan tinggi. Mungkin ada adik-adik yang berpikir, Pak, saya pengennya tahun ini tidak kuliah dulu, Pak. Ayo, ada yang berpikiran begitu? Halo? Seandainya ada, coba direnungkan. Mengapa adik-adik itu mempunyai pola pikir seperti itu? Kalau niatnya itu hanya untuk memastikan kesiapan pandemi COVID, loh Pak, kemarin itu loh pandemi COVID, saya kurang matang, saya ingin mematangkan dan nanti ketika kuliahnya lebih matang, tidak ada. Tidak ada istilah menyiapkan 1 tahun baru kuliah. Itu adalah hal membunuh waktu 1 tahun yang seharusnya bisa digunakan untuk maksimal dalam proses perkuliahan. Mahasiswa kami sampai hari ini yang semester 1, bahkan sekarang sudah semester 2, masuk pertemuan minggu ketiga, itu juga masih daring semuanya. Belum pernah tatap muka, tetapi yang lebih dipentingkan ada adik-adik. Hari ini, tahun ini, atau dunia kerja kita tidak semuanya berbasis dengan offline. Semuanya dibiasakan dengan online. Dengan bahasa adik-adik, kita di era 4.0. Jadi era 4.0 itu adalah era yang sedikit banyak dengan online, tetapi bisa jalan semuanya. Sehingga sebetulnya posisi pandemi COVID-19 ini tidak harus dijadikan sebagai sengsara atau celaka atau petaka, tetapi ini adalah kehidupan yang harus kita jalani dan tetap bisa meraih cita-cita kita semuanya. Tidak mematahkan atau memutuskan kita mencapai cita-cita. Bahkan tidak cukup kita hanya ngomong kita menghadapi era 4.0 tetapi tidak siap. Pada saat ini di era pandemi COVID-19 ini, adik-adik disiapkan sehingga ketika tadi berpikiran, Pak, saya akan kuliah ketika sudah tidak ada pandemi. Emangnya tahun depan pandemi COVID sudah tidak ada? Tidak ada jaminan. Karena sampai hari ini vaksin saja yang cosplang itu vaksin yang mujarab itu belum ditemukan. Bahkan vaksin Sinovac yang ada di Indonesia
itu belum 100% untuk memastikan semuanya aman. Kalau di Indonesia itu kan ada, taruhlah kemarin di UNER, di UI, atau bahkan Kementerian Kesehatan mau menampilkan vaksin merah putih ataupun vaksin-vaksin yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi itu belum. Sehingga pertanda bahwa memang pandemi COVID-19 itu masih panjang. Sehingga sekali lagi, seandainya menunda kuliah 1 tahun lagi, tidak ada kepastian bahwa suasananya akan aman. Putuskan pada saat ini tetap melaksanakan perkuliahan, maksudnya melanjutkan studi. Tetapi mungkin ada yang bertanya, atau ada yang ada pikiran, Pak, kami tidak ingin kuliah kok Pak, kami cukup lulus SMA. Apakah saya bisa meraih masa depan? Adik-adik yang kami banggakan, yang kami cintai juga, memang perguruan tinggi itu adalah salah satu instrumen untuk meraih masa depan. Tetapi seandainya adik-adik memutuskan saya selesai di SMA langsung ke dunia praktis, mungkin bisa sukses. Tetapi suksesnya dengan mereka yang meraih pendidikan di perguruan tinggi itu berbeda. Jadi kuliah itu tidak hanya untuk ngomong misalkan mendapatkan gelar atau mendapatkan cita-cita atau meraih cita-cita, tetapi di dalamnya adik-adik sebagai tempat untuk mendewasakan kita, karena perkembangan kita itu untuk menjadi orang dewasa salah satunya adalah harus dibenturkan dengan berbagai hal, salah satunya di perguruan tinggi, sehingga cara meraih masa depan itu lebih maksimal. Meskipun sekali lagi saya tidak mengatakan yang hanya lulus SMA tidak berhasil. Ada peluang untuk berhasil, tapi potensi mereka yang kuliah itu pasti akan lebih baik. Cara komunikasi, cara memandang sesuatu, ketika menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan pertama kali. Saya Mbak Tiffany, apakah saya lanjut? Apakah langsung dialog? Kelihatannya kok ada yang sudah ngechat. Saya kembalikan kepada Mbak Tiffany atau Pak Triyono. Nanti kalau misalkan masih belum ada, nanti saya lanjutkan. Terima kasih. Iya. Mbak Tiffany. Saya yang bertanya. Iya, suaranya Mbak Tiffany masih terdengar. Baik, berarti Apakah suara saya bisa didengar? Sepertinya sinyalnya baik. Kurang jelas ya Mbak Tiffany ya. Ada kendala teknis dari Mbak Tiffany. Kalau suara saya gimana? Jelas ya? Bagus Pak Triyono. Oke. Mbak Tiffany masih ada kendala. Kelihatannya belum ada yang bertanya. Tapi luar biasa sekali sementara paparan tadi ya, paparan sementara tadi masih berlanjut. Motivasi untuk anak-anak semua. Jadi
kenapa kita harus kuliah. Kita ketahui Pak Agus ini nanti bisa jadi mantan mahasiswa yang tidak hanya tapi beliau ini di kampusnya. Kalian nanti kalau kuliah juga harus seperti itu beliau, karena ternyata yang kita butuhkan untuk hidup kita nanti itu bukan apa yang kita hafalkan di kampus itu, tapi apa yang sudah kita lakukan di kampus itu. Dari pengalaman berorganisasi, pengalaman bernegosiasi, pengalaman kita bersilaturahmi dengan banyak orang itu, selain kita akan mempererat tali silaturahim, juga akan menambah teman, menambah relasi. Kemudian kita akan mendapatkan ilmu yang berasal dari orang yang dekat dengan kita. Jadi saya pikir itu nanti akan lebih diperjelas oleh Bapak Agus kaitannya pentingnya kita nanti kalau sudah kuliah kita aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, aktif berorganisasi dan sebagainya. Baik, sementara belum ada yang bertanya, Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Triyono, Pak Tiffany, adik-adikku, anak-anakku. Kok anak-anakku ya sudah mulai mau kuliah kok. Adik-adikku lah. Para siswa SMA Babatan yang saya cintai. Itu tadi terkait dengan awal ketika kita menyongsong perguruan tinggi. Jadi selama kita mempunyai tujuan atau selama kita mempunyai keinginan, maka insya Allah hal tersebut akan tercapai semuanya. Kalau dalam bahasa Pak Ustadz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib para pelajar SMA 1 Babatan kecuali para pelajar SMA 1 Babatan itu mengubah nasibnya sendiri. Maksudnya bagaimana Pak itu? Maksudnya kalau adik-adik mempunyai cita-cita, kemungkinan cita-cita itu akan tercapai. Tentunya dengan semangat perjuangan yang tinggi. Dan insya Allah cita-cita itu akan tercapai. Tetapi kalau adik-adik tidak punya cita-cita, tidak ada keinginan, tidak ada tertarik untuk kuliah atau ke dunia kerja, maka ya disitulah sampai di situ. Loh Pak, katanya dalam masalah agama kita itu kan ada takdir Pak. Siapa tahu nanti meskipun saya tidak kuliah atau saya tidak berusaha, takdir saya menjadi orang baik. Juga mungkin takdir saya mendapatkan suami yang ganteng atau istri yang cantik. Emangnya enak sendiri kamu ngomong takdir seperti itu. Takdir itu ya itu tadi mendasarkan pada usaha yang dihadirkan oleh adik-adik dalam meraih masa depan tersebut. Jadi kalau adik-adik sekali lagi saat ini tidak mempunyai keinginan besar meraih masa depan atau mengubah kehidupan, maka ya sampai di situ saja kehidupannya. Taruhlah misalkan pada saat ini adik-adik adalah keluarganya itu misalkan petani, maksudnya bapak ibunya petani.
Saya tidak mengatakan petani itu jelek, petani itu bagus. Karena dia yang mensuplai makanan untuk ya rakyat seluruh warga. Tanpa petani, maka sulit masyarakat kita mendapatkan makanan. Tetapi kan kalau di Ponorogo, khususnya di Babatan, ya di Ponorogo lah, kalau mempunyai bapak misalkan Mbak Cindy atau Mbak Dinda, bapakmu petani, bapak saya petani, itu menjadi pergaulannya itu menjadi kurang pede, atau dia membawa bapaknya itu agak malu-malu, apalagi misalkan membawa ke sekolahan. Begitu juga misalkan Diki mau main ke rumahnya Cindy, itu aduh jangan dong, karena takut identitas bapaknya. Padahal sebetulnya petani itu bagus, tetapi kalau taruhlah Cindy sama Dinda atau Diki atau lain sebagainya pengen mengubah nasib menjadi petani modern. Jadi taruhlah Dinda, Cindy, Diki itu, saya bangga dengan bapak ibu saya petani, tetapi bagaimana menjadi petani yang luar biasa? Maksudnya petani yang ya serba kecukupan, bahkan penghasilannya melebihi dari Pak Camat, melebihi dari Pak Bupati, apalagi hanya seorang PNS biasa. Bagaimana caranya ya? Nah, itu penting untuk dimiliki oleh adik-adik. Sehingga nanti, taruhlah sekali lagi Mbak Cindy, Mbak Dina, Mas Diki tadi, sesudah lulus dari perguruan tingginya, karena ngambil pertanian, tetapi menjadi petani yang sukses, petani yang tidak mau pekerja lain kecuali pertanian, tetapi berbicara materi mengalahkan segala-galanya. Karena apa? Dia bisa mengembangkan dunia pertanian di perguruan tinggi dan memang cocok, dan tetap bisa menaikkan derajat orang tua. Petani yang sangat membanggakan. Jadi pada kesempatan ini memang adik-adik perlu menggugah diri adik-adik sendiri terkait dengan meraih cita-cita tersebut. Sehingga insya Allah nanti akan, kata Allah tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maka adik-adik menjalankan ayat tersebut. Maksudnya adik-adik tidak cukup ngomong. Ini kalau ustadz-ustadz ya adik, ustadz-ustadz ngomong, ayo meningkatkan ketakwaan, ayo meningkatkan keimanan. Lah, cara meningkatkan ketakwaan dan keimanan itu ya merubah takdir. Takdirnya adalah salah satunya adalah berproses di SMA 1 Babatan, diselesaikan dengan baik. Sesudah itu menuju ke perguruan tinggi masing-masing, disiapkan secara maksimal. Selanjutnya nanti sesudah lulus tercapai apa yang menjadi cita-cita tersebut. Itu yang paling penting. Sehingga takdir nantinya terjadi. Taruhlah pada umur 25, untuk menikah itu tidak menakutkan, tetapi dengan percaya diri karena materi sudah siap semuanya. Itulah yang dikatakan takdir tadi. Kan pada saat ini kan kadang ada pemuda atau pelajar kelihatannya lembek, males-malesan, apalagi mengenal lawan jenis itu malu-malu. Biasa saja. Meskipun saudara sekarang itu taruhlah, mohon maaf, agak miskin begitu atau agak ada kekurangan, tetapi nasib itu bukan berdasarkan pada saat ini. Nasib itu, takdir itu akan disesuaikan dengan usaha adik-adik. Kalau adik-adik pada saat ini menyelesaikan kelas 3, maksudnya kelas 12 dengan baik, fluently di SMA 1 Babatan, sesudah itu mempunyai cita-cita tinggi terkait dengan perkuliahan,
perkuliahannya pas, selanjutnya lulus, insya Allah cita-cita itu sesuai dengan takdir itu tadi. Jadi takdir itu tidak hanya kita menerima dari Tuhan begitu tanpa ada alasan, tetapi takdir itu yang mendasarkan pada usaha kita bersama. Itulah pentingnya kita menjadi siswa pelajar yang sangat agamis. Agamis tidak harus kemudian misalkan saudara misalkan selalu seakan-akan di dalam memakai bahasa Arab atau memakai bahasa akhi ukhti atau tidak harus. Yang pasti bahwa semuanya terrefleksikan dari dasar-dasar agama tadi. Itu ajaran tentang masa depan dihubungkan dengan takdir yang sebetulnya semuanya tergantung pada adik-adik semuanya. Jadi takdir meskipun Allah sudah mentakdirkan, jadi pada waktu adik-adik lahir dahulu, itu kan perdebatan adik-adik dengan Tuhan. Setiap manusia lah, itu di Lauh Mahfudz itu kan ditanya oleh Tuhan, hai Arina, hai Sri, hai Diki, dan hai Cynthia, apakah kamu mau hidup di dunia ini? Maka Arina, Cynthia, dan semuanya yang ada di ruangan ini mau Tuhan. Apakah kamu mau menjadi orang yang Islam iman? Mau. Oke, kalau mau, kemudian diberikanlah ruh kepada jasad yang masih di dalam perut ibu adik-adik, dan selanjutnya sudah diatur takdirnya. Tetapi sampai hari ini kita tidak tahu takdir kita. Yang pasti tahu-tahu Pak Jokowi, orang Solo yang kuliahnya di kehutanan di UGM, itu bisa menjadi presiden. Nggak bayangin kan? Kuliah di kehutanan tapi menjadi presiden. Mengapa bisa terjadi seperti Pak Jokowi seperti itu? Karena Pak Jokowi percaya terhadap apa yang menjadi masa depannya. Awalnya di dunia pengusaha sebetulnya. Pak Jokowi bercita-cita dalam dunia bisnis sebetulnya. Tapi selanjutnya dipercaya oleh banyak orang, akhirnya diberi amanah untuk menjadi presiden. Sehingga sangat mungkin Arina seperti itu juga. Arina mempunyai cita-cita untuk meraih masa depannya. Terkait taruhlah Arina menjadi Bupati Ponorogo atau menjadi Gubernur Jawa Timur, itu tambahan ketika Arina menjalankan sebagai profesinya dengan baik, akhirnya orang-orang kemudian memberikan kepercayaan amanah sebagai Bupati, Gubernur, bahkan Presiden Indonesia. Jadi adik-adik, para bapak ibu guru yang sekarang itu mengajar adik-adik, itu adalah pijakan awal untuk meraih masa depan. Di sosok bapak ibu guru itu, maka masa depan adik-adik akan tercapai juga. Sehingga jangan sampai melupakan bapak ibu guru adik-adik. Jalin komunikasi dengan bapak ibu guru sesudah lulus, sehingga sebelum lulus tentunya iya. Perbanyak komunikasi silaturahmi dengan bapak guru terkait dengan banyak hal untuk menentukan masa depan adik-adik. Meskipun terkadang bapak ibu guru itu marah kepada adik-adik ataupun mungkin jewer adik-adik, itu karena sebagai orang tua di sekolahan yang menginginkan anak-anaknya sukses meraih masa depannya. Jadi, selain bahwa mengubah takdir tadi, memang takdir sudah diciptakan oleh Allah, oleh sang Khalik, Tuhan, tetapi semuanya tergantung pada kita. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada kita. Masa depan kita pun
kita tidak tahu, sehingga kita harus mencita-citakan selanjutnya. Karena kita selama 3 tahun di SMA 1 Babatan dengan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru itulah modal awal untuk meraih cita-cita. Di sosok Bapak Ibu Guru itu pasti ada yang bisa diidolakan dan dikembangkan untuk adik-adik. Sehingga sekali lagi, selama adik-adik masih di SMA, jalin komunikasi untuk memastikan perguruan tingginya. Nanti sesudah di perguruan tinggi, jangan lupakan juga Bapak Ibu Guru dan sekolah SMA 1 Babatan ini. Bahkan ketika lulus pun jangan sampai melupakan SMA 1 Babatan dan Bapak Ibu Guru ini. Karena sekali lagi, semuanya berproses dari itu semuanya. Yang ketiga, adik-adik, meskipun sekarang ini adalah sekolah atau studi secara daring, tetapi di kelas ini macam-macam. Ada yang kelasnya macam-macam, dan intinya bahwa ada yang MIPA, ada IPS, ada macam-macam lah intinya. Itu semua teman untuk meraih masa depan adik-adik. Mungkin ada sebagian adik-adik yang kadang-kadang usil terhadap temannya. Coba mereka yang usil diajak komunikasi yang baik, supaya mereka usilnya itu pada tepat sasaran. Orang yang usil biasanya orang yang mempunyai kelebihan, tetapi dipraktekkan pada tidak tepat tempatnya. Sehingga kemudian dia usil. Dalam bahasanya anak kecil itu anak nakal. Mengapa nakal? Sebetulnya anak nakal itu adalah anak yang cerdas, tetapi karena tidak terfasilitasi, maka kita beri label nakal. Begitu juga yang usil di sekolahan. Maka, apakah teman-teman itu usil, ataupun pendiam, atau apapun, komunikasi dengan teman-teman itu terus berlanjut. Bahkan terkait dengan meraih masa depan, coba saling mensupport. Apakah terkait dengan informasi perguruan tinggi, atau informasi dengan jurusan yang tepat, atau bahkan informasi terkait dengan hal-hal yang teknis. Apalagi yang teman-teman atau adik-adik yang sudah mulai memasuki ke dunia kerja. Wah, saya pengen selesai dan kemudian langsung ke dunia kerja, gak apa-apa. Yang pasti sinergi antara siswa babatan itu penting. Dalam bahasa lain, silaturahmi sesama teman itu penting. Keluarga besar SMA 1 Babatan adalah sebuah kekuatan. Kalau dalam bahasa agama lagi, ya, sebuah kelompok SMA 1 Babatan, perkumpulan SMA 1 Babatan, itu bisa sukses semuanya ketika mereka merapatkan barisan. Merapatkan barisan itu bukan berarti baris seperti yang kita lihat, yang kita alami, tetapi antara satu dengan lainnya itu selalu bersilaturahmi, saling support, saling memotivasi, sehingga dipastikan semuanya terdeteksi. Di kelas ini atau di kelas ini semua kelas ya, kelas 12 semua ini. Di kelas semua ini harus bisa saling mengetahui. Sarifah tahu bagaimana masa depannya atau apa yang dituju oleh Okta. Ringgit juga tahu apa yang dicapai oleh Bilqis dan selanjutnya. Sehingga ketika ada titik temu maka dikomunikasikan. Tidak ada hal yang kemudian ditutup-tutupi. Kalau misalkan ada yang agak kurang mampu, maka dibantu. Apakah terkait dengan pelajaran ataupun yang lainnya. Jadi sebetulnya ketika kita membuat barisan yang baik di SMA 1 Babatan, insya Allah seluruhnya sukses. Tidak hanya 1-2. Kalau seluruh alumni SMA 1 Babatan sukses, maka kita akan bangga. Bapak Ibu Guru juga akan bangga.
Tapi yang lebih penting lagi adalah kebanggaan kita adalah bahwa masa-masa di SMA kita kemudian mempunyai kebersamaan dan selanjutnya semua mudah meraih masa depan. Karena apa? Sekali lagi, yang paling penting itu sekolahan, perguruan tinggi itu sebagai alat, instrumen untuk meraih masa depan. Jadi, jangan sampai berpikiran, pokoknya saya tidak mau berkomunikasi dengan mereka yang nilainya jelek. Saya tidak mau berkomunikasi dengan mereka yang pengen di ITS karena saya mau di Undip. Saya tidak mau komunikasi dengan yang jangan. Ini adalah potensi yang bisa membawa kesuksesan adik-adik. Ya. 3 hal itu, mencapai takdir, meraih takdir itu dalam artian kita mengubah pola pikir kita, kemudian potensi sekolahan dan potensi guru yang menjadi pijakan kita, dan potensi teman-teman merupakan hal yang kita sampaikan pada segmen kedua ini. Dan semoga ini menjadi motivasi juga kepada adik-adik. Saya berikan lagi kepada Pak Triyono sama Mbak Tiffany. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya boleh, tetapi kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Monggo Pak Triyono sama Mbak Tiffany. Baik, terima kasih. Biasa sekali Bapak. Sesi yang kedua tadi kita menggali potensi-potensi yang ada. Ya, terkait dengan meraih masa depan yang kita inginkan. Tidak terasa waktunya sudah 9.33. Tapi ini ada beberapa pertanyaan, bagus. Iya, monggo Pak Triyono. Iya, coba tolong bacakan Mbak Tiffany ya. Cek. Apakah suara saya jelas? Baik, Mbak Tiffany, bagus. Ya, jelaskan. Ya, begini. Ini ada dari Ivana. Di masa pandemi ini, kali perubahan-perubahan yang ada pada kehidupan kita. Apakah ada tips dan trik untuk kita agar tetap harus produktif dan tetap semangat menuntut ilmu di masa pandemi saat ini? Karena kebanyakan dari kita saat pandemi ini terjebak Baik, terima kasih. Cek. Oke, saya jawab dulu Mbak Tiffany. Pertanyaan pertama, Pak Triyono, saya jawab dulu, nanti kita sambung. Iya. Monggo, bagus. Oke, jadi masa pandemi adalah masa yang ujian, tetapi kalau kita lulus itu luar biasa. Adik-adik tadi kan juga diberitahu terkait dengan apa itu channel YouTube saya. Tahu nggak adik-adik? Sekarang ini, belum diberitahu. Oh ya, channel YouTube saya itu Agus M Fauzi Official. Coba jadi Agus M Fauzi Official. Saya memulai YouTube itu sebetulnya pada sekitar 3 tahun yang lalu ketika saya acara di taruhlah di Metro TV, di SBU TV, itu saya upload tanpa ada kesengajaan. Tetapi semenjak COVID ini, khususnya semenjak bulan Agustus, karena COVID kan sebelumnya, saya membuat perkuliahan semuanya menggunakan konten YouTube. Sehingga saya setiap hari
mengupload satu konten, sebagian konten untuk perkuliahan, yaitu perkuliahan sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan kajian kebijakan pendidikan. Itu tema-tema perkuliahan saya. Tetapi saya juga menampilkan terkait dengan konten-konten umum, khususnya berita-berita yang hubungannya dengan ya politik, agama, dan hukum, tetapi perspektif sosiologi. Menariknya adalah konten itu bisa menjadi masa depan juga. Misalkan ya, Silvani atau Sarifah pengen, Pak, saya pengen kuliah tapi hanya untuk meraih masa depan dalam hal misalkan saya pengen menjadi pengusaha. Jadi saya kuliah jurusan dengan yang terkait dengan itu. Tetapi seandainya Sarifah, Silvani, dan semuanya bisa menggunakan media sosial, taruhlah YouTube, itu bahkan bisa mendapatkan pundi-pundi dolar sambil kuliah. Hal itu mendasarkan pada ya ketekunan masing-masing. Jadi kalau adik-adik mungkin yang paling banyak sekarang aktif di TikTok ya. TikTok mungkin juga mendapatkan pundi-pundi. Tapi mungkin tidak seheboh ketika aktif di YouTube. Sehingga meskipun sambil kuliah, kalau memang aktif betul, itu bisa menyelesaikan keuangan kuliah. Dan bahkan kalau adik-adik sudah seperti Atta Halilintar, seperti Baim, itu sudah tidak mau kerja yang lain. Dia hanya YouTuber saja. Tetapi kalau saya posisinya adalah tetap sebagai dosen. YouTube hanya sebagai alat bantu saya untuk mengajar dan menjelaskan terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan profesionalitas saya, keilmuan saya. Saya adalah sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi hukum. Jadi link YouTube saya yang betul Agus M. Fauzi Official, bukan Agus Mahfud Fauzi ya. Agus M. Fauzi Official. Subscribe-nya masih 2474. Nah, seandainya adik-adik nanti berkenan, mohon subscribe juga supaya mendapatkan notifikasi setiap hari ketika saya mengupload tema-tema saya. Toh, subscribe itu tidak bayar, gratis, dan tidak berbiaya. Tetapi setiap hari mendapat notifikasi terkait dengan keilmuan yang berhubungan sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan kajian kebijakan pendidikan. Loh Pak Agus itu gimana sih? Saya itu masih SMA, tapi kok diajarin ke politik, hukum? Adik-adik terkait dengan tema politik, hukum, agama, itu tidak boleh meninggalkan. Tetapi itu adalah hal yang bisa digunakan untuk membuka wawasan terkait dengan perkembangan Indonesia kita ini. Jadi dengan subscribe itu maka adik-adik akan mendapatkan notifikasi. Sehingga ketika pertanyaan tadi, maka pandemi ini adalah ujian awal. Kalau bisa menyelesaikan semuanya, maka insya Allah adik-adik adalah orang yang sukses. Persis pada waktu Mbah Buyut adik-adik ketika dijajah Belanda. Pada waktu itu kita kan dijajah Belanda sampai 350 tahun kan, atau penjajah lah, tidak hanya Belanda. Ada Portugis, Inggris, dan sebagainya, 350 tahun. Pada waktu itu ya kita nggak enak. Tetapi ketika bisa menyingkirkan penjajah, Indonesia bisa merdeka, dan selanjutnya banyak orang yang menjadi pahlawan. Tapi yang lebih penting lagi adalah seluruh warga negara bisa hidup bebas untuk mengkreasikan. Begitu juga pada waktu masa, taruhlah pada waktu kita kelaparan. Jadi kita macam-macam zamannya itu. Sehingga pada masa pandemi ketika ada tema 4.0, itu adalah jawaban semuanya. Bahkan sekali lagi,
Misalkan ya, ini teman-teman yang MIPA, ada Sri, ada Arina, ada Cindy, ada Ringgit, ada Okta, ada Shadewa, ada Lisher, ada lain-lainnya. Adik-adik bagi yang MIPA, kalau nanti melanjutkan ke dunia farmasi atau ke dunia kedokteran, ketika negeri ini belum menemukan vaksin untuk COVID-19, dan adik-adik menemukan, bisa jualan untuk seluruh negara. Adik-adik tanpa kerja apapun cukup menampilkan vaksin itu sudah kaya mendadak. Vaksin harganya 300.000. Ini satu sekolah, taruhlah misalkan ada satu sekolah kelas kelas 12 ini ada taruhlah 200 kalau kali 300.000 sudah berapa? Kalau se-Ponorogo berapa? Kalau se-Indonesia berapa? Kalau sedunia berapa? Itu karena ada vaksin, karena ada pandemi COVID. Kemudian adik-adik bertanya, Pak, saya tidak ingin ke dunia vaksin, Pak. Tetapi saya itu adalah pengen tetap di dunia pertanian, Pak. Bagaimana bisa sukses, Pak? Ingat, pada saat ini, dalam suasana COVID, semua butuh makan. Tetapi makan yang mempunyai vitamin tinggi, kemudian tanpa ada obat-obatan, tetapi harganya mahal. Inilah pada masa pandemi ini, bagaimana menghadirkan itu. Bahkan kalau bisa, menghadirkan pertanian, taruhlah, yang seperti di Jepang. Mereka tidak seperti sawah kita, ya, tidak seperti sawah kita, tapi mereka sawahnya cukup misalkan di di tingkat-tingkat. Kalau sawah kita kan membutuhkan lahan yang sangat luas. Nah, itu terkait dengan para petani. Loh, Pak, saya pengen jadi guru. Apakah mungkin di masa pandemi ini? Pasti sangat mungkin. Gara-gara pandemi COVID, ruang guru menjadi luar biasa. Kursus-kursus yang online menjadi laris semuanya. Padahal tanpa ketemu guru, bayar 300.000, bayar 1 juta, semuanya. Ya, itu karena keilmuan saudara sebagai orang yang mampu dalam dunia itu. Karena mampu menaklukkan pandemi COVID ini. Jadi, Ivana dan semuanya, pandemi COVID ini adalah peluang yang besar bagi saudara semuanya. Semua dalam background masing-masing, tentunya ketika sukses. Kalau adik-adik tidak sukses, mungkin hanya sebagai penonton, hanya sebagai objek, atau hanya sebagai user atau pembeli. Jadi, pandemi COVID diartikan sebagai rezeki min haitsu la yahtasib. Maksudnya rezeki yang tidak bisa kita sangka-sangka kedatangannya. Maksudnya memaksa otak kita untuk kreatif. Begitu Mbak Ivana, saya kembalikan ke Mbak Tiffany sama Pak Triyono. Luar biasa. Jadi intinya kita harus memanfaatkan sebagian orang lain anggap itu masalah. Kita anggap itu sebagai peluang. Jadi kita berpikir out the box gitu ya. Iya, Pak Triyono. Berbeda dengan yang dipikirkan orang lain. Baik, sebenarnya kita masih ingin terus bersama dengan Bapak Agus, tapi karena waktu kita sudah tadi sudah sedikit molor, kita mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi, bersilaturahmi lagi dengan Bapak Agus, dan mohon nanti sebelum kita tutup, Bapak Agus memberikan refleksi dari yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Triyono dan adik-adikku semuanya, para siswa SMA, SMU Babatan yang sangat saya cintai. Di kelas 3 itu adalah yang paling menentukan terkait masa depan adik-adik. Mau menjadi apapun bisa, syaratnya adalah menyelesaikan apa yang saya sampaikan tadi. Keseriusan itu menjadi modal utama,
tetapi pijakan dengan kita yakin bisa, insya Allah Tuhan Allah akan menolong kita. Tidak cukup hanya kepedean, tetapi harus kita usahakan. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang di dunia ini tidak bisa kita capai. Tetapi semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa, tidak cukup ya Allah jadikanlah saya polisi, ya Allah jadikanlah saya TNI, ya Allah jadikanlah. Bukan itu cara berdoa. Itu berdoa yang benar ketika dalam wilayah ibadah mahdhah. Tetapi berdoa yang sebenarnya sesudah sholat bagi yang muslim, selanjutnya dipraktekkan dengan belajar giat, dengan usaha yang mantap, dengan membangun silaturahmi, sehingga doa kita insya Allah terkabulkan, sehingga kita mempunyai masa depan yang besar. Insya Allah apa yang menjadi pengalamannya Pak Jokowi bisa kita tiru, meskipun fakultasnya tidak mengarah ke politik, tapi beliau bisa menjadi presiden. Kalau Pak SBY, wong Pacitan iso jadi presiden, mengapa adik-adik semuanya orang Ponorogo yang levelnya lebih tinggi daripada Pacitan, itu tidak bisa mempunyai cita-cita yang lebih tinggi daripada Pak SBY pada waktu itu. Pak SBY tentunya sama pengalamannya ketika masih di SMA, juga masih agak bingung, tetapi dengan usaha yang keras berdoa kepada Allah, doa diwujudkan dengan sebuah amal usaha, dengan kepercayaan diri insya Allah terkabulkan, dengan selalu berkomunikasi dengan semuanya teman-teman, dan yang lebih penting lagi adalah alma mater SMA 1 Babatan beserta para gurunya yang selalu mendoakan, mendampingi kita semuanya untuk meraih cita-cita kita bersama. Dan juga semoga selalu mendapatkan motivasi dari channel YouTube saya, Agus M. Fauzi Official, sehingga segera subscribe yang belum. Insya Allah adik-adik akan termotivasi dengan channel tersebut. Semoga ada manfaat, semoga ada kebaikan untuk kita bersama, bisa ketemu di lain hari. Terima kasih Pak Triyono, Mbak Tiffany, terima kasih adik-adik semuanya. Saya bangga bisa bertemu adik-adik. Insya Allah nanti kita bertemu di waktu selanjutnya, lebih khusus di perguruan tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah motivasi untuk para pelajar SMA 1 Babatan. Semoga bermanfaat. Saudara yang tidak ikut forum tadi juga bisa mendengarkan sehingga bisa digunakan sebagai strategi meraih cita-cita saudara, khususnya yang masih pelajar mau menginjakkan kaki ke perguruan tinggi. Semoga bermanfaat. Ketemu dalam kesempatan yang berbeda yang lebih menarik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.